Kali ini kita bahas anime bertema game. Beberapa karakter anime di pembahasan kali ini menjadi pemain terkuat di dalam game yang dia mainkan. Selain itu, ada juga anime yang alur ceritanya berfokus pada game realitas maya yang memungkinkan pemain untuk menyelam penuh ke dalam dunia game. Monster Strike adalah sebuah game yang memungkinkan penggunanya dapat memanggil monster pada smartphone miliknya. Setelah monster terpanggil, maka mereka akan berhadapan dengan pemain lain dan bertarung untuk mengalahkan monster yang dimiliki oleh musuh. Tapi agar bisa mengendalikan monster dengan baik, setiap orang membutuhkan sebuah cincin. Ceritanya berawal ketika pelajar bernama Hamura-ren menjadi murid pindahan di kota tempat kelahirannya. Meskipun pernah tinggal di sana, tapi dia tidak mengingat kota tersebut. Sepertinya dia mengalami amnesia sehingga tidak mampu untuk mengingat kembali masa lalunya. Pada saat itu, secara tidak sengaja dia memecahkan layar smartphone miliknya. Kemudian setelah diperbaiki, aplikasi Monster Strike tiba-tiba sudah terpasang. Saat berada di atap bangunan sekolah, dia mencoba untuk mencari tahu tentang aplikasi tersebut. Namun tidak lama kemudian, seseorang menyerangnya dengan memanggil monster berukuran besar. Ketika dia mencoba untuk melawan balik, kekuatannya tidak dapat terkendali karena pada saat itu dia tidak memiliki cincin. Namun perempuan bernama Mizusawa Aoi tiba-tiba saja datang untuk membantunya dan membawakan cincin untuk Homura. Oleh karena itu, dia bisa mengatasi monster musuh dan berhasil mengalahkannya. Bofuri. Di anime ini terdapat sebuah game virtual reality bernama New World Online. Seorang pelajar bernama Kaede memainkan game tersebut dengan menggunakan karakter bernama Maple. Pada awalnya, dia merupakan pemain pemula yang bermain karena ajakan dari temannya. Namun sejak awal bermain, secara kebetulan karakter miliknya menjadi sangat kuat dan tak terkalahkan. Karena tidak memiliki pengetahuan tentang dunia game, sejak awal dia memakai semua poin statusnya untuk meningkatkan pertahanan. Dengan alasan karena tidak ingin merasa sakit ketika terkena serangan. Meskipun gerakannya menjadi lambat, tapi pertahanan yang dia miliki memungkinkan dia untuk tidak menerima luka dari setiap serangan. Bahkan, Maple tetap bisa bertahan setelah diserang monster secara terus-menerus. Akibatnya, dia bisa mendapatkan berbagai skill langka yang jarang diketahui oleh kebanyakan pemain. Seperti skill pertahanan mutlak yang melindungi dirinya dari serangan tertentu, skill pemangsa untuk mengalahkan musuh dengan sekali serang, serta skill kuat lainnya yang tidak dapat diprediksi oleh musuh. Oleh karena itu, meskipun Maple terbilang masih pemula, tapi dia tidak dapat diremehkan karena memiliki kekuatan tempur yang melebihi pemain berlevel tinggi. Nakanohito Genome berawal ketika beberapa streamer yang ahli memainkan game diundang untuk mengikuti konten tersembunyi. Sebagai salah satu pemain game dan juga seorang streamer, pemuda bernama Iride Akatsuki terpilih untuk berpartisipasi dalam Nakanohito Genome atau permainan kehidupan nyata yang memiliki tujuan untuk mendapatkan penonton dalam jumlah yang cukup besar. Akatsuki dan seorang perempuan yang berada di sampingnya terbangun di tempat terpencil. Dalam kondisi tersebut, mereka berdua mencoba untuk mencari tempat yang aman. Namun secara tiba-tiba, mereka berdua berhadapan dengan seekor panda raksasa yang tentu saja terlihat tidak normal. Semua orang mengira bahwa panda itu sedang mengincar mereka, sedangkan Akatsuki tidak berpikir demikian. Dengan tenang, dia mencoba untuk berteman dengan panda tersebut, sehingga ujian pertama yang mereka hadapi dapat terselesaikan. Namun tujuan utama yang harus mereka lalui baru saja akan dimulai. Semua peserta dikumpulkan dalam suatu ruangan, kemudian diberi persiapan untuk mengikuti permainan selanjutnya. Diceritakan bahwa Phantasy Star Online merupakan sebuah game MMORPG yang menjadi game online dengan pemain terbanyak di antara game-game lainnya. Di suatu akademi, salah satu siswa bernama Yasuka Tachibana dipilih menjadi wakil ketua OSIS untuk menggantikan wakil ketua yang pindah ke luar negeri. Sebagai ketua OSIS, Rina Izumi memilih Itsuka untuk menugaskannya memainkan game dan memberikan laporan dari apa yang dia pikirkan mengenai game tersebut. Tujuan utama dari kegiatan itu adalah untuk membuka
membuktikan bahwa bermain game tidak mengganggu kegiatan sekolah. Selain itu, alasan mengapa Rina memilih Itsuki adalah karena nilainya cukup bagus dan memiliki waktu luang yang cukup. Sejak awal, Itsuki mempunyai kemampuan di atas rata-rata dalam berbagai bidang. Meskipun tidak mengikuti klub apapun, dia juga dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan karena sering membantu kegiatan klub yang tidak dia ikuti. Oleh karena itu, ketua OSIS memiliki harapan besar kepadanya. Kemudian ketika Itsuki mencoba memainkan game untuk yang pertama kalinya, ketua OSIS terkejut karena ternyata kemampuan Itsuki dalam memainkan game terbilang sangat baik. Alternatif Sword Art Online merupakan spin-off dari seri Sword Art Online yang bercerita tentang game virtual reality yang telah membuat 10.000 pemainnya terjebak dalam game pada hari peluncuran. Kemudian beberapa tahun setelahnya, perangkat game virtual baru dengan sistem yang lebih aman berhasil diciptakan. Dan juga berkat program pendukung tanpa lisensi, membuat game virtual di seluruh dunia mulai bermunculan. Ceritanya berfokus pada seorang mahasiswa bernama Karen. Dia merasa sering memiliki masalah dengan tinggi badannya yang terlihat tidak normal. Akibatnya, ketika dia mendapatkan karakter tinggi di dalam sebuah game, dia mengalami trauma dan memutuskan untuk berhenti memainkannya. Kemudian ketika dia mencoba game virtual bernama Gun Gale Online, dia menjadi lebih bersemangat karena mendapatkan karakter pendek dan lucu yang selalu dia impikan. Tapi sayangnya, game yang dimainkan adalah game perang kompetitif yang jarang dimainkan oleh perempuan. Namun karena dia menyukai karakter yang telah dia dapatkan, dia pun memutuskan untuk melanjutkan bermain hingga menjadi seorang pemain kuat yang dikagumi oleh banyak orang. Selain itu, dia juga mempunyai pergerakan cepat melebihi kebanyakan pemain. Dengan menggunakan karakter pendek bernama Len, dia seringkali membuat musuhnya mengalami kesulitan ketika berhadapan dengannya. Kyokyoku Shinkashita Full Dive RPG. Di anime ini terdapat game virtual reality yang sama persis dengan dunia nyata dan setiap pemainnya dapat merasakan seluruh panca indera. Akan tetapi, game itu terlalu sulit untuk dimainkan dan juga seseorang akan benar-benar merasakan sakit ketika dia terluka di dalam game tersebut. Oleh sebab itu, secara perlahan orang-orang tidak lagi memainkannya. Kemudian pada suatu hari, pelajar bernama Yuki Hiroshi harus memainkan game tersebut setelah dijebak oleh karyawan toko di tempat penjualan game. Seorang perempuan bernama Kisaragi Riona memaksanya untuk memainkan game VR bernama Kiwame Quest. Pada awalnya, Yuki menolak untuk memainkannya dan meminta kembali uang yang telah dia berikan. Tapi Riona berhasil membujuknya dengan sedikit menggoda Yuki. Selain itu, Riona juga sering memainkannya, sehingga Riona bisa menawarkan bantuan dan mengajari macam-macam hal yang diperlukan. Ketika pertama kali bermain, Yuki merasa kagum dengan game itu karena setiap elemen dan kualitas grafisnya tidak berbeda dengan dunia nyata. Bahkan, setiap ekspresi dan perkataan NPC terlihat sama dengan manusia biasa, sampai dia lupa bahwa dirinya berada di dalam game. Infinite Dendrogram bercerita mengenai game VR MMO yang memungkinkan pemainnya memiliki kebebasan tak terbatas untuk menjadi apapun yang dia inginkan. Setelah perilisannya, seorang remaja bernama Mokodori Reiji memainkan game tersebut. Dia memutuskan untuk menamai karakternya sebagai Ray Starling, yang merupakan gabungan nama depan dan terjemahan dari Mokodori. Setelah merombak ulang penampilan karakternya, dia kemudian dikirim ke suatu kerajaan dan diberi partner yang disebut Embryo yang akan terus berevolusi sesuai dengan kepribadiannya. Ketika pertama kali memasuki game tersebut, terdapat sebuah pemicu yang menyebabkan Ray tiba-tiba menjadi sangat kuat, yaitu dia terlibat dengan kejadian yang dialami oleh NPC berlevel tinggi. Akibatnya, dia mendapatkan misi yang cukup sulit karena harus berhadapan dengan monster berlevel tinggi. Seharusnya, misi itu mustahil diselesaikan oleh seorang pemula. Namun karena dia tidak memiliki niatan untuk menyerah dan terus berjuang, partner atau embrio miliknya naik ke tingkat yang lebih tinggi dan berubah menjadi pedang kuat yang merupakan perwujudan dari perempuan bernama Nemesis.
Di anime ini, terdapat game pertarungan hidup dan mati yang bernama Darwin's Game. Setiap kali ada seseorang yang memainkan game tersebut, maka dia akan dipaksa untuk menyelesaikannya dan tidak bisa berhenti di tengah permainan. Di dalam game tersebut, setiap pemain diperbolehkan untuk melakukan duel untuk mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan uang yang jumlahnya sangat besar. Selain itu, mereka juga diberi suatu kemampuan misterius, seperti untuk mengendalikan berbagai elemen, senjata, serta kemampuan lainnya yang berada di luar nalar. Ceritanya berfokus pada pelajar bernama Sudo Kaname. Dia memainkan Darwin's Game setelah mendapatkan undangan dari temannya yang membutuhkan bantuan. Sebagai pemain pemula, dia cukup beruntung karena bisa menjadi pemenang di setiap pertarungan. Singkat cerita, dia menjadi seorang pemimpin dalam sebuah party yang anggotanya terdiri dari pemain yang cukup kuat. Meskipun pada awalnya selalu ragu untuk menyerang, setelah temannya dibunuh keji, kepribadiannya berubah menjadi gelap. Dia menjadi tidak ragu untuk membunuh seseorang yang layak untuk dibunuh. Sakamoto Ryuta adalah seorang pemain terbaik dalam game pertempuran bernama Butum. Dalam game tersebut, setiap pemain harus menggunakan 8 jenis bom untuk menyerang dan menggunakan sonar untuk melacak keberadaan musuh yang berada di sekelilingnya. Meskipun Sakamoto termasuk pemain teratas yang terkenal di seluruh dunia, namun di kehidupan nyata, dia hanyalah seorang pengangguran yang tidak memiliki banyak kegiatan. Oleh karena itu, dia menjadi beban, sehingga orang tuanya menyerahkan dia kepada suatu organisasi. Pada suatu ketika, dia bersama orang-orang dari berbagai tempat dikirim ke pulau terpencil untuk mengikuti game yang sama persis dengan game yang sering dia mainkan. Hanya saja, game kali ini merupakan game kehidupan nyata, di mana setiap kali terkena serangan akan mempengaruhi tubuhnya sendiri. Mereka akan meninggal jika terkena serangan fatal karena para pemain menggunakan bom yang sesungguhnya. Sakamoto tentu saja merasa sulit untuk memainkannya. Namun untuk bertahan hidup, maka dia harus beradaptasi dan menggunakan strategi yang dia dapatkan ketika menjadi pemain terbaik di dalam game Butum. Sebagai anime bertema game paling populer, maka tak lengkap jika tidak memasukkan anime ini ke dalam daftar. Ceritanya bermula ketika game virtual yang dinantikan oleh semua orang seketika menjadi game kematian. Setiap orang yang meninggal di dalam game tersebut maka akan meninggal di dunia nyata. Sword Art Online bercerita tentang pemuda bernama Kirigaya Kazuto yang terjebak di dalam game virtual bersama seluruh pemain lainnya. Di dalam game, dia lebih dikenal sebagai Kirito dan sejak awal dia bukanlah pemain pemula karena sebelumnya pernah bermain sebelum game dibuka untuk umum. Oleh sebab itu, dia tetap percaya diri untuk menyelesaikannya meskipun nyawa dia sedang dipertaruhkan. Supaya dapat terbangun kembali di dunia nyata, maka mereka harus menyelesaikan tantangan yang berjumlah 100 lantai. Maka dari itu, setiap orang memilih untuk bermain secara berkelompok supaya kekuatan tempur mereka semakin meningkat. Namun karena suatu alasan, Kirito memutuskan untuk menjadi pemain solo. Dia selalu menolak ajakan seseorang yang memintanya untuk bergabung dengan grup mereka. Akan tetapi, kemampuannya tidak dapat disepelekan. Meskipun bertarung sendirian, tapi kemampuannya setara dengan satu pasukan yang bertarung di garis depan. Selain itu, dia juga mempunyai skill unik yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri.